Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana Sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang baik? Tuhan Yesus luar biasa ya. Bukan kita yang baik, tapi Tuhan Yesus luar biasa. Sampai saat ini kita bisa datang, bisa menerima Tuhan, kita diberikan kesehatan, bahkan kita diberkati. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya, saudara kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kita akan mulai ibadah kita. Biar menantikan kuasa Roh Kudus menghampiri saudara dan saya. Biar kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga kita pulang, kita mendapat berkat yang luar biasa. Oleh karena Tuhan ada bersama kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu sembah Kau Tuhan,
Haleluya Yesus. Kami mengangkat tangan Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepada Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan. Mengangkat wajah-Ku. Selamat. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur sebab kami ada hari ini. Haleluya. Yesus pas dalam kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah atas ibadah pagi ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, menolong yang dalam persoalan-persoalan, menghibur mereka yang sedang dalam kesusahan, dan memberi jalan keluar untuk mereka yang bergumul pagi hari ini, dan memberi kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit. Terima kasih, biar berkat Tuhan mengalir tak pernah berhenti dalam hidup kami, dan kami bersyukur buat semuanya itu. Dari awal sampai selesai ibadah ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, biar suasana sorga memenuhi tempat ini. Terima kasih. Kami mulai ibadah, alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan sudah kasih dan Yesus, mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita berikan senyum terbaik bagi sudah kita samping kanan, samping kiri. Kita katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Oh haleluya. Berikan senyum terbaik sudah kasih dan Tuhan Yesus. Kita katakan pujian. Masa laluku telah Saudaramu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku berlalu.
apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Mari kita bangkit bersama-sama, kita bersorak bagi Tuhan. Kita lupakan diri kita, kita mengarah apa yang di depan kita, yaitu bersama Yesus kita menang. Sama lutut bagi saudaramu, semua gagalku tadi tebus oleh mengenalmu. Itu lebih dari segalanya. Indah dalamku itu kebanggaanku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Haleluya. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari, haleluya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari, haleluya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, 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 oh. Haleluya. Kita terus berlari sama Tuhan. Kalau berlari sendiri atau berdua capek ya, tetapi bersama Tuhan kita bisa beristirahat. Kita bisa bersama Tuhan. Haleluya. Nanti saudara Ardian berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat, terima kasih untuk kami Tuhan. Kau berkati setiap kami yang akan memberi separuh berkat dari Engkau Tuhan untuk kemuliaan namamu Tuhan. Berkati setiap tangan kami yang memberi supaya untuk dengan sepenuh hati kami untuk memberikan kepadamu Tuhan. Semoga kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dengan pujian ini Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia melukis aku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus dahulu aku muda. Dahulu aku muda sampai nanti tua. Tak pernah kulihat
Dahulu aku muda, dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku di segala waktu. Tuhan Yesus di segala waktu. Tuhan jiwaku bertanya, apa masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa,
Mari kita bersatu bangkit bersama-sama. Haleluya. Kita percaya Kau Tuhan dan kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Hidupmu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Pribadimu takkan pernah berubah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Pribadimu, haleluya Yesus. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory, masalah tetap ada, tetapi pegang terus pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Glory. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Pribadimu. Dengan penuh kasih Bapak Esau berdua untuk firman Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang di sorga, Bapa yang termuliakan,
Tuhan, Terima dalam nama kasih. Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami naikkan pujian syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu. Dan saatnya kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar melalui firman-Mu Tuhan dapat menguatkan kami ya Bapa, agar kami semakin hari semakin lebih dekat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan Bapak Penggembala, agar apa yang hamba menyampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, urapi hamba-Mu secara khusus dan luar biasa ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkata-kata yang bibir-Mu hamba-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati pelayannya Bapa sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan. Kesehatannya Tuhan, pelayanannya dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah kasih dan selamat mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita membaca bersama dalam Yesaya 55 ayat 7 dan sampai 9. Yesaya 55. Kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. Kita mulai dari alamatnya. Mulai. Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancangan dari rancanganmu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, dari 3 ayat ini, yang mana yang biasa menjadi ayat hafalan? Ya, ayat 8. Bunyinya hafal ya, hafal. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Pemahaman yang ada seperti apa? Pemahamannya bahwa rancangan saya bukan, coba rancangan saya, rancangan Tuhan bukan. Sulit saya terima itu. Ayo, bagaimana saudaraku? Sulit saya terima. Karena orang Kristen, orang percaya Tuhan, rancangannya harusnya sama dengan rancangan Tuhan. Ayo, betul apa tidak? Karena orang Kristen itu kan diajar tahu kehendak Tuhan. Iya dong. Harus tahu kehendak Tuhan. Jadi waktu merancang, waktu merencanakan, itu mestinya sesuai dengan rancangan Tuhan, mestinya sesuai dengan rencananya Tuhan, mestinya sesuai dengan jalannya Tuhan. Karena kan tahu, kita diajar tahu kehendak Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, ini agak beda dengan apa yang saudara pikirkan selama ini, dan mungkin agak beda juga dengan ada banyak rekan-rekan lain. Tapi sekarang kita baca coba, begini saudaraku ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi siapa yang berbeda rancangannya itu? Ya? Orang fasik dan orang jahat itu yang harus meninggalkan jalannya. Kalau dia orang Kristen yang sungguh-sungguh, pemikirannya harusnya sama dengan pemikiran Tuhan. Nah, kondisinya waktu itu orang Israel sedang dalam
keadaan kemerosotan rohani. Lalu dalam kategori mata Tuhan, orang Israel itu fasik. Orang Israel itu jahat, tidak semua gitu. Karena masih ada di sana bait Allah. Ada juga orang-orang yang beribadah sesuai dengan agama, sesuai dengan adat istiadat orang Israel, mereka harus ke rumah ibadah. Tapi mereka juga jahat di mata Tuhan karena masih juga misalnya ada penyembahan berhala, tidak mentaati firman Tuhan. Oke, sampai di sini. Jadi sebenarnya siapa yang fasik? Siapa yang jahat? Dan yang fasik, yang jahat ini harus meninggalkan jalannya. Mereka adalah orang-orang Israel. Tetapi mereka yang tidak mentaati hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, itu untuk orang fasik. Kalau orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh ngerti firman Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, rancangannya pastilah, pemikirannya pastilah sama dengan pemikiran Tuhan. Ya mungkin sedikit beda, tapi tidak separah kalau orang fasik. Begitu saudaraku. Bagaimana bisa paham? Aplikasinya adalah ayat ini bukan ditujukan kepada orang di luar sana. Bukan ditujukan kepada orang yang bukan Kristen, karena mereka nggak punya Alkitab. Betul? Jadi ditujukan kepada siapa? Kepada kita. Jahatkah kita? Fasikkah kita? Ada kemungkinan ya. Nah, saudaraku, jadi ayat ini adalah seruan yang ditujukan kepada orang Israel yang disebut fasik agar meninggalkan jalannya yang jahat. Jalan yang tidak sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Nah, pengertian fasik adalah, ini pengertian fasik adalah orang yang dengan sengaja, perhatikan, yang dengan sengaja meninggalkan perintah Tuhan dan melakukan perbuatan dosa. Dengan sengaja. Jadi udah tahu nih, firman Tuhan demikian, tapi dengan sengaja dia tidak melakukan. Ini masuk dalam kategori fasik. Saya katakan ini bukan untuk orang di luar sana. Dia nggak dengar khotbah tentang ini pagi hari ini. Dia nggak punya firman Tuhan. Orang-orang yang di jalan, ya. Tapi ini tuh orang-orang yang sedang beribadah, baik di ruangan ini maupun di ruangan-ruangan ibadah lain yang hari ini, pagi ini tentu sedang beribadah. Jadi ayat ini tertuju untuk orang-orang Kristen. Tetapi dengan mereka yang sengaja meninggalkan perintah Tuhan dan melakukan perbuatan dosa. Nabi Yesaya mengatakan tentang orang fasik, sebab rancangan mereka bukan rancangan Tuhan, karena nggak ngerti, ya, nggak ngerti pikiran Tuhan, nggak ngerti hati Tuhan. Jalan mereka bukanlah jalannya Tuhan, karena memang mereka nggak ngerti. Tetapi ada juga yang dengan sengaja tahu tapi tetap melanggar. Nah, itulah fasik. Itulah sebabnya Nabi Yesaya menyerukan. Ya, kita membaca seruannya tadi. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan dia akan mengampuni. Jadi Tuhan begitu baik, sekalipun orang Israel sudah meninggalkan jalannya, maka kalau balik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudaraku, siapapun kita pasti pernah berbeda pemikiran dengan Tuhan. Termasuk kita yang berusaha
untuk mengerti pikiran dan rancangan Tuhan. Tapi ada kalanya berbeda juga. Karena kita didorong oleh keinginan-keinginan kita yang mungkin melebihi apa yang seharusnya. Tetapi saudaraku, himbauan atau seruan dari firman Tuhan pagi ini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang fasik meninggalkan rancangannya dan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyayangi dan Tuhan mengampuni. Amin, saudara. Haleluya. Dalam Bilangan 22, kita menjumpai peristiwa yang menarik untuk direnungkan bersama-sama tentang seorang yang bernama Bileam. Siapa saudaraku? Apa yang saudara ketahui tentang Bileam? Coba. Ya? Naik kuda di jalan yang sempit. Dikasih tahu sama keledai. Keledai bisa ngomong. Gitu ya. Kalau siapa penyanyi itu, kalau bulan bisa ngomong. Ini kalau keledai bisa ngomong. Gitu ya. Apalagi tentang Bileam? Halo? Udah dua saja? Ya udah, saya lanjutkan khotbah. Karena kalau saudara semua tadi menyebutkan tahu ini tahu itu, saya selesai khotbahnya. Karena yang diketahui cuma 2-3 ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, tentang seorang yang bernama Bileam. Walaupun ia tahu Tuhan nggak berkenan. Ini saudaraku, Bileam. Walaupun dia tahu Tuhan nggak berkenan, tetapi karena tergiur akan harta yang ditawarkan oleh Raja Balak dari Moab untuk mengutuki bangsa Israel, walaupun ia tahu itu tidak berkenan, dia merasa tertarik. Iya, saya katakan dia merasa tertarik karena itu judulnya saudaraku, mau tapi. Ada yang membaca tadi di awal, mau tapi ragu. Ada satu lagi kata-kata yang harus tambahkan. Mau tapi ragu dan malu. Ya, masih ada rasa malu lah ya. Saudara pernah dalam perjalanan hidup saudara mau, tapi saudara tahu itu salah, sehingga membuat saudara ragu. Nah, ayo. Pernah enggak? Kalau ada yang bilang nggak pernah, saya acungi 4 jempol pun tidak cukup. Kita semua pernah lah ya. Kita mau, tapi kita tahu Tuhan nggak berkenan. Kita ragu, apa yang kita lakukan? Berdoa. Tapi kan udah tahu Tuhan nggak berkenan. Nah, ayo kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Saudaraku, walaupun dia tahu itu salah, tapi dia masih coba untuk memenuhi permintaan Raja Balak untuk mengutuki Israel. Tentu Tuhan tidak berkenan. Bileam tahu itu salah dan ia kemudian menolak. Ya, kemudian ia menolak. Tapi Raja Moab yang bernama Balak itu memaksa. Ini sudah gak enak ini saudaraku. Karena seorang raja memaksa dan menambahkan, meningkatkan apa yang akan diberikan. Tertarik saudara kalau ada yang seperti ini? Apalagi di masa sulit seperti ini, begitu ya? Gitu. Oke. Kita akan lihat yang pertama, siapakah Bileam? Nah, ini saudara yang harus dipahami, Bileam itu bukan orang Israel. Ya, dia bukan orang Israel. Dia nabi di negara orang lain untuk bangsanya, bangsa orang lain, bukan untuk bangsa Israel. Jadi dia seorang Mesopotamia, menjadi nabi dan peramal.
Rupanya saudaraku sangat terkenal di zamannya. Kalau sekarang peramal yang terkenal siapa ya? Tukang kuamnya. Siapa? Sangat terkenal sehingga kalau orang ingin sesuatu datang kepada Bileam, ingin menyakiti orang lain datang kepada Bileam. Nah, tapi Alkitab mencatat saudaraku, dan semua itu ya dilakukan karena uang. 2 Petrus 2 ayat 15, ini catatan Alkitab. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, jadi Bileam ini memang melakukan semuanya itu untuk uang. Ini sebagai mata pencahariannya, ya, sebagai mata pencahariannya. Jadi Bileam ini merupakan tokoh yang kompleks, yang membingungkan. Ia dikenal karena pengetahuan dan spiritualitasnya, namun ia juga mau mengkompromikan prinsip-prinsip yang benar demi uang, demi keuntungan pribadi dan demi uang atau harta. Nah, itu Bileam. Tentang Bileam kita sudah jelas siapa dia, ya, bukan orang Israel, melakukan pekerjaannya karena uang. Yang kedua, mau tapi ragu, ya. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan di padang gurun harus melewati banyak negara, banyak kerajaan, perjalanan yang jauh, dan ada negara-negara yang mengizinkan. Jadi kalau melewati satu tempat, Musa mengutus orang untuk permisi numpang lewat. Nah, ada yang mengizinkan lewat, ada yang tidak mengizinkan lewat. Memang sih Musa itu permisi, saudaraku, numpang lewat. Tapi kalau nggak dikasih maksa, itu Musa itu. Ya, saudara tahu Yeriko? Numpang lewat nggak boleh, gitu loh saudaraku. Lalu diperangi, dirobohkan temboknya. Nah, saudaraku, dihabisin warga kotanya. Kalau diizinkan lewat, ya lewat baik-baik gitu. Saudara-saudara, kerajaan Moab itu akan dilewati oleh Israel. Saat itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Balak. Lalu Balak ini telah mendengar bagaimana cara Allah memimpin Israel, memberi kemenangan kepada Israel dan memberkati bangsa Israel. Karena takut, saudara. Karena takut, Raja Balak minta bantuan kepada Nabi Bileam untuk mengutuki Israel, untuk menulah atau menyantet Israel dengan imbalan. Ya, dengan imbalan itu bisa uang, emas, perak atau lain-lainnya. Nah, itu tercatat dalam Bilangan 22. Satu hari Bileam dipanggil oleh Raja Balak dengan tugas jelas, yaitu mengutuki Israel. Nah, di sini saudaraku, sebenarnya Bileam tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dijagai oleh Allah, diberkati oleh Allah, disertai oleh Allah, dan dipelihara. Dan itu terkenal sekali, sehingga bangsa-bangsa yang akan dilewati itu sudah tahu bagaimana Allah menjaga dan melindungi Israel, memelihara mereka di padang gurun, bisa makan walaupun tidak bercocok tanam, mereka bisa makan tanpa kekurangan. Nah, semua itu membuat Balak menjadi takut sehingga dia minta tolong kepada Bileam, minta tolong untuk menyakiti, mengutuki Israel. Bilangan 22 ayat 8 sampai 12. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, kepada utusannya, orangnya Raja Balak. Udah menyampaikan permintaannya, lalu ini Bileam berkata, bermalamlah di sini pada malam ini,
maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir. Nah ini yang dipahami oleh Raja Balak nih saudaraku. Ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah, kutukilah itu maksudnya, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, jangan engkau pergi bersama-sama mereka. Jangan engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi saya singkatkan, permintaan Raja Balak adalah serapahlah mereka, ya, kutukilah mereka, supaya kalau aku berperang dengan mereka, dengan Israel, mereka kalah. Itu permintaan dari Raja Balak. Tetapi Tuhan kasih tahu kepada Bileam, jangan mengutuki bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Iya, saudara-saudaraku, ini utusan Raja Bileam yang pertama. Namun dengan tegas kemudian Bileam menolak, nggak mau, gitu ya. Tetapi sebenarnya ia tertarik pada fee yang ditawarkan, karena utusan itu telah membawa uang. Ya, kalau saudara baca di ayat di pasal 22, utusan itu telah membawa uang untuk diberikan kepada Bileam agar Bileam mau mengutuki Israel. Ya, jadi Tuhan bilang jangan pergi, jangan kutuki. Lalu dia sampaikan kepada utusan Raja Balak, tidak, saya nggak mau. Tapi dia tertarik dengan ragu nih saudaraku ya. Kalau saya kutuki saya dapat uang, kalau saya nggak kutuki saya nggak dapat uang, gitu. Udah nolak, dia bilang tapi nanti dulu ya, kamu di sini ya. Saya tanya dulu sama Tuhan. Saya tanya dulu sama Tuhan. Ini loh saudaraku. Tahu nggak dia itu sudah dilarang Tuhan? Tahu, ngerti nggak? Ngerti loh dia, saudaraku. Tapi dia bilang nanti dulu, saya tanya dulu sama Tuhan. Jadi saudaraku, setelah dia minta waktu, Tuhan sudah jawab. Utusan itu kembali kepada Raja Balak. Raja Balak mengutus yang kedua, orang yang lebih terhormat dan dengan janji yang luar biasa. Apa saja yang kamu minta akan kuberi, gitu ya. Bilangan 22 ayat 15 sampai 20. Tetapi Balak mengutus pula pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam bin Zipor ini, Beor ya, Bileam itu anak Beor. Berkatalah utusan Balak ini, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sebab aku akan memberi, bukan hanya memberi upah. Memberi upahmu sangat banyak. Ini saudaraku, ya. Aku akan memberi upahmu sangat banyak, bukan cuma upah, tapi upah yang sangat banyak. Ditambah lagi, dan apapun yang kamu minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Udah kayak Tuhan aja nih. Apapun yang kamu minta, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Saudara, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku, apa saudaraku? Emas dan perak berapa banyak? Seistana penuh. Apa kata Bileam? Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan kepadaku.
walaupun seistana penuh emas dan perak, aku nggak sanggup melanggar firman Tuhan. Saudara, keren ya saudaraku jawabannya, keren loh. Walaupun dikasih emas dan perak, ada yang jatuh? Enggak. Walaupun emas dan perak diberikan, aku nggak mau. Bahasanya seperti itu ya. Ditolak, saudaraku, ditolak. Saudara, kemudian kita melihat tentang ini setelah kedua kalinya Raja Balak mengirim orang, tadi ayat 19 ya. Sekarang ayat 19. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apakah pula ada yang difirmankan Tuhan kepadaku. Nah, ini saudara coba. Tadi kan Tuhan, dia sudah jawab, nggak bisa. Walaupun dikasih apapun, nggak bisa. Tapi entarlah, kamu di sini dulu. Mungkin Tuhan mau kasih tahu yang lain. Ya, dia bilang ini kan, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepada. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Jadi dia sudah nolak nih. Tapi dia bilang, nanti dulu ya, saya tanya dulu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa saudaraku? Tuhan larang? Tidak. Tuhan bilang apa? Pergilah. Kesempatan ini, jadi gue dapet gitu ya. Karena sepertinya ada celah, ada kesempatan saudaraku. Ya, ada kesempatan. Ya Bileam menolak, namun ya minta petunjuk lagi dari Tuhan. Siapa tahu gitu ya. Nah, saudaraku, tapi ada ujungnya saudaraku. Apa yang kufirmankan itulah yang harus engkau lakukan. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh mengutuki atau apapun, tapi harus sesuai dengan yang Tuhan sampaikan. Ya, saudaraku, walaupun sudah mengatakan sekalipun emas, perak seistana penuh, tapi hatinya tetap ingin. Kira-kira saudaraku, kalau itu terjadi pada saudara, sama nggak dengan Bileam? Ya, jujur banget saudara. Loh ini kan gereja, saudara harus bilang dengan iman dong. Dengan iman dong. Raja Balak aja bisa ngasih seistana, saya kan anak raja, raja di atas segala raja, pasti bisa ngasih lebih. Kan gitu harusnya. Saudara nggak punya iman namanya itu. Tapi secara manusiawi, ada kecenderungan seperti Bileam? Ada. Ya. Ada kecenderungan seperti Bileam. Saudaraku, sudah tahu nggak boleh, sudah tahu melanggar, masih juga bertanya. Ini namanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ya, semuanya ini disebabkan silau dan tergiur karena ada fee besar yang ditawarkan. Hati berkehendak untuk taat. Betul? Saudara punya hati berkehendak untuk taat? Yakin? Tetapi kantong lemah. Apa boleh? Buat. Gitu ya. Hati berkehendak, tapi di rekening menjelang 0. Kalau di compare sama hutang jadi minus. Sementara ini ada janji, uang itu sudah dibawa di depan Bileam pakai kantong-kantong uang, saudaraku. Kalau itu terjadi
pada orang percaya zaman sekarang. Ya. Ada banyak alasan untuk menerima. Tuhan kan punya cara untuk memberkati. Tuhan kan punya banyak cara untuk memakmurkan keluarga saya. Gitu kan ya? Ada banyak cara. Ada banyak alasan supaya kita mendapat pembenaran ketika menerima tawaran-tawaran seperti itu. Saudara-saudara, sekarang kita lihat yang ketiga, intervensi Allah. Gitu. Intervensi Allah. Baik, saya akan ajak saudara membaca lebih dulu Bilangan 22 ayat 30 sampai 33. Ini kita akan baca lebih dulu. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Saudaraku, kan Tuhan udah bilang apa? Pergilah. Tapi yang kufirmankan, yang kau sampaikan. Oke? Artinya Bileam mendapat izin dengan catatan. Nah itu saudaraku, seringkali kita merasa sudah diizinkan Tuhan, kita lupa catatannya. Gitu. Ya, kalau laporan pertanggungan jawab di beberapa organisasi, begini saudaraku. Setelah dipelajari laporan itu, laporan diterima dengan catatan. Artinya masih harus ada yang diperbaiki. Seringkali saudaraku izin juga seperti itu. Ya boleh, tapi, nah gitu ya. Artinya ada catatannya. Gak boleh sembarangan melakukan, tapi perhatikan catatannya. Kalau undian yang pakai hadiah, catatannya apa saudaraku? Syarat dan ketentuan berlaku. Seringkali kita ini sudah merasa ini benar dan mendapat izin dari Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, oke. Gitu. Tapi kita lupa syarat dan ketentuannya. Catatannya kita enggak, gitu. Catatannya kita enggak perhatikan. Nah, saudaraku, waktu sudah mendapat izin, tetaplah pergi. Karena sudah mendapat izin. Nah, yang dipertanyakan adalah, kenapa kemudian dihadang oleh malaikat? Nah, kalau kita lompat ke ayat yang tadi saya ulangi membaca, menurut pemandanganku kata Tuhan. Ya, menurut pemandanganku. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Sebab jalan ini. Loh, Tuhan sudah izinkan kan? Tuhan sudah izinkan. Kenapa Tuhan hadang? Kata Tuhan, dalam pemandanganku jalan ini menuju kebinasaan. Saya berpikir, ya, seandainya saya masih berpikir, gimana caranya supaya uang itu tetap saya dapatkan. Saya akan sedikit mengatakan berkat misalnya gitu ya. Kan uang itu didapat nanti. Gitu. Nah, mungkin sekali Bileam juga seperti pemikiran saya tadi. Kalau saya sudah sampai di tempat
saya akan berkati saja Israel supaya saya dapat emas perak seistana penuh dan uang yang banyak. Mungkin sekali itu ada dalam pemikiran Bileam, kita nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu apa yang ada di hati Bileam, dan Tuhan berkata, dalam pemandanganku jalan ini menuju kebinasaan. Saudaraku, jadi ketika sudah sampai di satu jalan, kiri kanannya kebun anggur, mungkin ada pagar bertembok atau tebing, ya, malaikat Tuhan menyegat di sana. Si keledai, jadi Bileam ini menunggangi keledai dalam perjalanan itu. Si keledai bisa melihat malaikat, tapi Bileam tidak. Keledai nyimpang, dipukul sampai 3 kali. Keledainya bilang, kenapa kamu pukul saya? Pernahkah saya berbuat jahat terhadap kamu? Bileam berkata tidak. Sampai 3 kali, saudaraku. Dan kemudian malaikat untuk yang ketiga kalinya itu berdiri dengan pedang terhunus. Bileam dibukakan matanya, bisa melihat malaikat yang ada di depannya. Saudaraku, ketika melihat malaikat, dia sujud. Dia sujud dan dia merasa ini satu hal yang harus diterima. Saudaraku, Bileam sujud, dan disinilah saudaraku Bileam diajar oleh Tuhan. Ya, dia bisa melihat malaikat, dia sujud karena takut, dan dia mengambil satu keputusan di sana. Nah, saudaraku, seringkali kita melakukan hal yang sama dengan Bileam. Sudah tahu jelas-jelas itu diperintahkan oleh Tuhan, atau sudah tahu jelas-jelas itu dilarang oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, karena ada keinginan-keinginan yang begitu membara di hati kita, sehingga kita mengusahakan. Nah, ini saudaraku, mungkin Tuhan ini jalan Tuhan, mungkin ini cara Tuhan. Masih ada keinginan-keinginan yang menggumpal, lalu kita merasa, cobalah ya diskusikan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita sama seperti Bileam tadi, dengan dalih mungkin ya, untuk kali ini Tuhan kasih dispensasi. Ya, Tuhan, tolonglah kasih dispensasi, walaupun saya tahu itu nggak berkenan, tapi kali ini aja Tuhan, masa nggak boleh gitu ya. Firman Tuhan bilang kalau tentang pernikahan, ya, supaya jangan punya pasangan yang tidak seimbang, tidak seiman, dan seterusnya. Ketika ada pacar yang tidak seiman, apa yang dilakukan, saudaraku? Tanya sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Kan gitu. Tuhan kan kirim dia buat saya, tapi tidak seiman. Gimana ini Tuhan? Nah, tahu nggak firman Tuhan? Tahu, tapi masih tanya, bagaimana ini Tuhan? Iya kan? Pernah ada saudara yang seperti itu? Pernah mendengar yang seperti itu? Bileam itu. Ya. Terus begini, ya udahlah, kan Tuhan bilang yang penting seiman. Ya udah, biar dia menikah dulu. Siapa tahu nanti kan pelan-pelan jadi ikut saya. Akhirnya saya yang itu nggak sedikit, saudara, itu nggak sedikit terjadi. Ya, pelan-pelan nanti dia akan ikut saya. Akhirnya saya yang ikut. Gitu. Saudaraku, kan seringkali kita seperti itu. Sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu, minta dispensasi dari Tuhan. Nah,
saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Bileam dan oleh banyak dari kita. Siapa tahu diperbolehkan Tuhan. Dan sebenarnya saudaraku, inilah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen yang termasuk fasik, memaksa Tuhan menuruti apa yang dia inginkan walaupun dia tahu salah. Jadi saudaraku, inilah cara memaksa Tuhan yang banyak dilakukan oleh orang Kristen. Sudah tahu dilarang, tapi tetap saja didoakan berulang-ulang. Tetap saja. Ya. Siapa tahu satu saat, gitu. Siapa tahu satu saat Tuhan izinkan. Saudaraku, dan Tuhan berdaulat untuk mengintervensi ketika Dia masih sayang sama saya dan saudara. Kalau Tuhan biarkan, Tuhan gak sayang. Kalau Tuhan cegah, sakit saudaraku. Sakit, tapi kita tidak binasa. Kalau Tuhan gak cegah, dan jalan kita menuju kebinasaan, habis kita. Saudara, saya pikir dalam perjalanan hidup kita, masing-masing kita pernah dicegat oleh Tuhan, dipaksa berhenti. Dipaksa berhenti. Sebab Tuhan sayang saya, Tuhan sayang saudara. Amin. Karena Tuhan tahu kalau kita terus, tadi dikatakan jalan itu menuju kebinasaan. Tuhan hentikan. Balik kamu. Kalau terus, kamu binasa. Oh Tuhan main-main, kan tadi dibuka. Dimungkinkan, diizinkan. Memang Tuhan izinkan. Tapi ketika di perjalanan, kita bisa saja semakin terjerumus. Tuhan hentikan. Jadi saudaraku, kalau satu hari kita merasa satu hal yang kita lakukan, yang kita usahakan untuk kita lakukan itu berhenti dan membuat kita hancur, mungkin sekali Tuhan yang menghentikan. Mungkin sekali Tuhan yang menghancurkan supaya kita mendapatkan yang lebih baik. Supaya kita tidak binasa. Yang keempat, penyesalan semu. Ayat 34 saudaraku dari Bilangan 22 ini. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Ya, aku mau pulang. Kalau itu jahat di matamu, aku mau pulang. Saudaraku, aku akan pulang. Aku akan kembali. Saudaraku, inilah yang diucapkan Bileam setelah bertemu dengan malaikat. Dia bilang, kalau itu jahat di matamu, aku akan pulang. Saudaraku, seringkali kita dipaksa pulang. Dipaksa berbalik arah. Tapi kita gak mau. Kita merasa pilihan kita, jalan kita yang sudah kita rancang itu yang paling baik. Padahal dalam pemandangan Tuhan menuju kebinasaan. Dan Tuhan cegat. Tuhan cegat di perjalanan. Dan dengan rasa takut, Bileam berkata, aku akan pulang. Saudaraku, seringkali yang terjadi dalam hidup kita setelah semuanya hancur. Setelah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semuanya habis. Baru kemudian kita menyesal. Baru kemudian kita berkata, ya udah Tuhan, aku kembali. Aku pulang. Waktu dicegat oleh malaikat kita maksa jalan terus. Contoh dari Bileam, waktu dicegat, dihentikan Tuhan. Dia bilang, aku akan pulang.
Tapi banyak dari kita memilih jalan terus. Pagi ini saudaraku, kalau Tuhan menghentikan saudara, mungkin saudara punya keinginan, punya rencana yang selama ini saudara perjuangkan dan saudara rasa baik, tapi ternyata kok ada hambatan-hambatan, ada halangan-halangan, tanyalah pada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan menghentikan. Jangan-jangan Tuhan sedang mencegah supaya kita jangan lebih hancur, lebih gagal lagi. Saudaraku, jangan sampai setelah semuanya habis, semuanya hancur, kita berkata, kalau saya tahu begini jadinya sejak dulu, saya nggak lakukan. Dalam hidup saudara sampai hari ini, adakah pernah saudara yang berkata, kalau saya tahu jadinya begini, dan seterusnya? Pernah ada? Ada? Iya, di umur seperti saya, itu bukan satu kali, kan gitu ya. Di umur saudara saya nggak tahu pernah berapa kali, tapi rata-rata dari kita pernah berkata seperti itu. Ternyata betul kata si A. Nah ini saudaraku, ya kan? Pernah kan seperti itu? Ternyata betul kata si Badu, nasihatnya waktu itu, tapi saya nggak ikuti. Iya, pernah. Lalu kita juga mungkin pernah berkata, ya apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Tapi menurut saya dan sesuai dengan panduan firman Tuhan, kalau nasi sudah menjadi bubur jangan dibuang. Ya bilanglah seperti Bileam tadi, aku akan pulang. Lalu buburnya dikemanain? Dikasih ayam, dikasih kacang, kasih kecap, kasih sambal, bisa kan? Saudaraku, Tuhan bisa membangun dari puing-puing hidup kita. Tuhan bisa membangun dari reruntuhan hidup kita. Nasi yang sudah jadi bubur pun di hadapan Tuhan bisa jadi nikmat. Kalau kita mau berkata, aku akan pulang. Aku akan pulang. Kembali kepada Allah. Itu pilihan. Pilihan yang terbaik. Seringkali setelah hancur pun banyak orang yang keras hati. Setelah habis pun masih mengeraskan hati, nggak mau kembali, nggak mau pulang. Kembalilah pada Allah. Dia yang sangat mengenal hidupmu. Dia yang sangat mengenal hatimu. Dia yang mengetahui persis masa depan. Dan dia mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk setiap orang yang mau datang padanya. Meskipun keadaan berat dan menyakitkan, jangan pernah tergiur oleh bujukan untuk melanggar firman Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan tergoda untuk menuruti keinginan dan hawa nafsu yang hanya untuk kesenangan sesaat saja. Jangan sampai demi hal-hal duniawi yang sementara kita mengorbankan hal-hal yang kekal. Saudara, datang pada Tuhan. Memang yang harus dipahami, menyesal saja tidak cukup. Menyesal saja tidak cukup. Jangan berhenti di menyesal. Masih diperlukan pertobatan. Itu melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya meninggalkan yang jahat, tapi melakukan yang Tuhan mau. Itu pun belum cukup, masih ada namanya pemulihan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, periksa diri masing-masing. Bileam memang menjadi contoh, tapi bukan contoh yang baik. Saya berhenti pada sejarah hidup Bileam ketika ia berkata, aku akan pulang. Ya, aku akan kembali. Ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan mengasihi anak-anak-Mu yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik. Tuhan, ampuni akan segala dosa salah kami ya Bapa. Ampuni hidup kami Tuhan. Ampuni perkataan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Supaya kami Tuhan layak untuk tetap mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Karena kekuatan kami adalah Tuhan. Karena kekuatan kami adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Tegur kami Tuhan kalau kami salah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami supaya kami kuat Tuhan. Mampukan kami supaya kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Mungkin juga ada di antara kami di tempat ini Tuhan, seperti Bileam ya Bapa. Tapi Tuhan, biarlah kami tetap bersandar kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap bersandar kepada-Mu. Karena Engkaulah kekuatan hidup kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah pengharapan iman percaya kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, yang mengambil bagian pada pagi hari ini, yang melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati dalam kehidupan, berkati dalam perkuliahan, berkati dalam sekolahnya Tuhan. Khususnya Tuhan buat Bapak Gembala kami yang telah melayani kami pada pagi hari ini Bapa. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan selalu untuk melayani kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya kami tetap Tuhan taat, supaya kami tetap Tuhan sabar untuk tetap bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dalam ibadah pagi hari ini. Sukacita, damai sejahtera dari sorga memenuhi hati kami. Tuhan memberkati semua yang hadir. Biar rumah tangga, pekerjaan, studi anak-anak-Mu semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat panitia Natal yang telah memulai pekerjaannya untuk persiapan acara Natal dan lanjut di Paskah. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam persembahan iman untuk pembiayaan Natal dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati pundi-pundi mereka. Berkati ya Tuhan, sehingga melimpah dan semua bisa digunakan selain untuk keperluan keluarga, keperluan pribadi, juga dipersembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Korban persembahan anak-anak-Mu, Tuhan berkati juga perpuluhan yang dikembalikan, dipersembahkan kepada Tuhan, baik melalui peti persembahan maupun pagi ini yang telah memberikan melalui transfer. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga, pekerjaan dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah. Istimewakan anak-anak-Mu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat. Biar penyertaan Tuhan atas kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, sekian kebaktian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.